Kita masuk yang kedua, yaitu terkait titrasi asam basa. Sebelumnya kita harus paham dulu reaksinya asam basa bagaimana. Misalkan kita ambil contoh HCl sama KOH ya tadi ya. HCl ini asam berdasarkan Arrhenius, KOH ini basa. Ketika dia direaksikan, maka ingat konsep reaksi, tukar pasangan. Si depan ini akan mengikat si ekor yang lawannya, kemudian si kepala yang lawannya akan mengikat si ekor yang pertama. Produknya berarti HOH dan KCl. HOH ini air ya. KCl ini kita biasa sebut sebagai garam. Jadi ketika asam dan basa direaksikan, dia akan menghasilkan air dan garam. Asam pH-nya kurang dari 7, basa pH-nya lebih dari 7. Air ini pH-nya netral. Itulah kenapa air sangat aman dan sangat dibutuhkan di dunia ini. Aman kita minum. Kita kalau makan asam berbahaya buat lambung, makan basa juga bersama berbahaya buat lambung. Air ini netral, garam juga sifatnya netral. Karena ini kan pH-nya kurang dari 7, ini pH-nya lebih dari 7, ini pH-nya sama dengan 7, ini juga 7. Jadi reaksi ini kadang disebut sebagai reaksi netralisasi. Jadi kadang juga disebut sebagai reaksi titrasi netralisasi atau penetralan. Oke, sampai situ konsep reaksi asam basa. Gimana sih bayangannya? Nanti rencana kita mau praktikum ya. Jadi kita mereaksikan sampel ini bisa asam bisa basa dengan standar. Standar juga bisa asam bisa basa. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsentrasi sampel berdasarkan pengukuran volume standar. Titrasi ini kadang disebut juga sebagai volumetri. Oke. Jadi kita sedang mengukur konsentrasi sampel. Ini bisa asam bisa basa ya, asam atau basa. Kalau sampelnya asam berarti standarnya basa, kalau sampelnya basa standarnya asam. Mengukur konsentrasi sampel dengan mereaksikannya dengan standar. Standar ini juga bisa asam, bisa basa. Jadi mengukur konsentrasi sampel baik asam maupun basa dengan standar. Di mana nanti yang kita uji lakukan adalah mengukur volume standar. Standar ini konsentrasinya sudah diketahui. Sampel konsentrasinya belum diketahui. Sampel volumenya diketahui. Standar volumenya tidak diketahui. Pak bingung gimana? Oke. Misal ada sampel ya. Nih. Sampel. Konsentrasinya nggak diketahui. Kita ambil pakai pipet volume 10 mili. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Ya, diambil 10 mili, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan indikator. Kemudian nanti dititrasi. Ini namanya titrasi. Pakai namanya buret. Yang panjang, yang ada skalanya. Sampel itu disimpannya di dalam Erlenmeyer. Ya, indikator beberapa tetes aja, nggak usah banyak-banyak. Standar disimpannya di dalam bulet. Nanti kita mengukur volume standar. Kan standar konsentrasinya sudah diketahui. Kita ukur volume standarnya. Volume standarnya biasanya pengukuran 3 kali. Yang pertama A misalkan, yang kedua B, yang ketiga C. Nanti volume rata-ratanya berapa? Rata-rata standar bagaimana? Kenapa harus dilakukan 3 kali? Atau triplet. Kalau 2 kali namanya duplet. Kenapa dilakukan 3 kali? Biar dapat volume yang pas. Karena kalau cuma sekali bisa jadi salah hitung, salah lihat atau gimana. Berarti A ditambah B ditambah C dibagi 3. Ini rata-ratanya nanti berapa. Oke.
Maka perhitungannya berarti volume sampel dikali molaritas, konsentrasi molaritas ya, molaritas sampel sama dengan volume standar dikali molaritas standar. Oke, ini rumusnya. Volume sampel yang mana? Ini. Ketika kita tadi ngambil berapa mili? Itu volume sampel. Molaritas sampel, ini yang kita cari. Volume standar, ini volume standar. Pengukuran dari buretnya ini. Ini pakai buret. Bawahnya Erlenmeyer. Ini namanya pipet gondok atau pipet volume. Ini volume standar. Molaritas standar sudah diketahui. Ya. Jadi nanti kita untuk sampel, M sampel sama dengan volume standar dikali molaritas standar. V sampelnya pindah ke bawah per volume sampel. Ini rumusnya. Tapi tidak serta-merta rumus ini bisa digunakan. Why? Rumus ini tidak serta-merta bisa digunakan karena sesuai dengan reaksinya. Kalau yang ini kan aman, reaksinya HCl, KOH. Sudah setara. H-nya ada 1, OH-nya ada 1, aman. Bagaimana kalau seandainya HCl, KOH ya? HCl dikalikan dengan KOH. H-nya 1, OH-nya 1, beres. Rumusnya pakai ini. Bagaimana kalau seandainya HCl direaksikan dengan MgOH 2 kali? H-nya ada 1, OH-nya ada 2. Berarti di sini ada modifikasi rumus. Oke. Berarti ada modifikasi rumus. Karena MgOH-nya 2, maka rumusnya berubah menjadi, tapi ini siapa nih? HCl aja yang sini ya. Volume HCl dikali moralitas HCl sama dengan volume MgOH 2 kali dikali molaritas MgOH 2 kali. Nah, karena ada 2 ya, karena ada 2 maka ada makanya ini. Maka ini dikali dengan 2 karena MgOH 2 kali. Misalkan H3PO4 direaksikan sama KOH. H-nya ada 3, OH-nya ada 1. Maka rumusnya VH3PO4 dikali MH3PO4 dikali koefisien berapa? 3. Oke. Sama dengan VKOH dikali MKOH. Jadi kalau mereaksikan lihat dulu perbandingan H dan OH-nya. Begitu. Kalau perbandingan 1:1 langsung aja seperti ini. Kalau perbandingannya 1:2 ya rubah dulu. Ada dikali koefisien dikali 2. Kalau perbandingannya ini 3 berarti yang H3PO4 nya yang dikali 3. Begitu. Ya. Harusnya kalian paham. Kemudian saya akan menjelaskan terkait titik akhir. Titik akhir adalah titik di mana terjadi perubahan warna. Kan tadi pakai indikator ya. Karena indikator. Tadi indikator ada range pH-nya. Dari berapa tadi? Dari contohnya BTB dari 6 ke 7 gitu kan ya. Itu akan terjadi perubahan warna yang signifikan.
yang lumayan lah signifikan. Nah, ini disebut sebagai titik akhir. Itu menandakan bahwa titrasi harus stop dan catat, dicatat. Itu menandakan titrasi harus stop dan dicatat. Mana tadi contohnya ya? Oh ya. Nih, di sini kan kapan dia titrasi ini harus selesai? Ketika terjadi perubahan warna. Di mana? Di Erlenmeyer. Awal masukan misal warna kuning, nanti jadi warna merah. Stop. Itu namanya titik akhir. Itu menandakan bahwa menyatakan bahwa konsentrasi asam dan konsentrasi basa sudah setara sesuai dengan rumus ini. V sampel M sampel sama dengan V standar M standar. Ya, sampelnya asam, standarnya basa. Sampelnya basa, standarnya asam. Ini nyatakan udah sama. Itu namanya titik akhir. Terjadi perubahan warna karena indikator. Jadi menyatakan bahwa asam dan basa diprediksikan sudah setara atau sama. Ini baru diprediksikan. Kenapa? Karena pemantauannya hanya menggunakan mata. Sedangkan ada juga istilah titik ekuivalen. Titik ekuivalen itu ini menyatakan secara akurat. Biasanya kita pakai pH meter digital. Ini menyatakan secara akurat bahwa asam dan basa setara secara akurat. Oke. Jadi itu namanya titik ekuivalen. Kira-kira titik akhir dan titik ekuivalen bisa sama enggak? Bisa kemungkinan sama, bisa kemungkinan berbeda, tapi lebih sering berbeda. Ketika berbeda, mana yang dipakai? Titik akhir atau titik ekuivalen? Titik ekuivalen. Karena ekuivalen itu akurat banget pakai pH meter digital. Jadi kita nggak akan bisa pakai ini karena kita nggak punya. Paling kita bisa melakukan titik akhir saja. Begitu. Kalau digambarkan kurvanya, ini pH, ini volume siapa? Standar. Volume standar berarti sampelnya kita lihat. Kalau dimulai dari sini, ini kan 0 ya, ini paling tinggi 14. Kalau dimulai dari bawah berarti sampelnya asam. Nanti kurvanya seperti ini. Ya, volume standar. Kalau dimulai dari sini berarti sampel ya asam. Asam apa nih yang seperti ini? Ini asam kuat. Asam kuat. Nanti di akhir dia akan melonjak mendekati 14. Di mana titik ekuivalen itu? Di sini. Volume titik ekuivalen ada di sini. Nanti dibaca nih berapa mililiter di sininya. Di mana terjadi perubahan pH yang signifikan. Pluk melonjak. Kalau yang sampelnya basa kuat, ya berarti kebalikannya. pH di sini 14, di sini volume standar. Kalau sampelnya basa kuat berarti dimulai dari atas. Ya, terus tiba-tiba turun. Begini. Ini kalau yang tadi itu standar basa, yang ini kalau ini standar asam. Yang di sini sampelnya yang basa kuat. Ini titik ekuivalen. Harapannya titik akhir yang didapatkan ini sama seperti titik ekuivalen, tapi rata-rata biasanya jauh, rada jarang untuk sama. Oleh karena itu pemilihan indikator ini harus sesuai dengan range pH yang didapatkan, harus sesuai dengan perkiraan titik ekuivalen yang didapatkan. Jadi indikator itu nggak seenaknya pakai ini nggak bisa, sesuaikan. Ini reaksinya siapa sama siapa nih? Kalau asam kuat sama basa kuat kan
kuat sama-sama kuat, netral lah. Asam lemah sama basa lemah juga sama-sama lemah, ya netral lah. Kalau asam kuat sama basa lemah, berarti kisarannya berarti nanti titik akhir atau titik ekuivalennya berada di, nah kita tulis aja deh. Kalau asam kuat plus basa kuat, ini netral. Berarti kisaran 7. Ya bisa pakai BTB. Kalau asam lemah plus basa lemah, sama juga, dia netral. Bisa juga pakai BTB. BTB indikatornya ya. Indikator BTB, bromotimol blue. Kalau asam kuat dengan basa lemah, nah gimana? Lebih kuat mana? Lebih kuat asam, berarti kan pH-nya kisaran kurang dari 7. Bisa pakai indikator MO, bisa pakai indikator MM. Kalau basa kuat gimana? Basa kuat dengan asam lemah. Ini kan berarti basanya yang kuat, lebih dari 7, bisa pakai indikator PP. Ya, begitu ya. Jadi pemilihan indikator itu diasumsikan, diprediksikan berdasarkan siapa yang kuat, siapa yang lemah. Tahu dari mana Pak kuat sama lemah? Tadi saya bilang, yang kuat itu tidak punya Ka, yang lemah itu punya nilai Ka. Kalau asam, kalau basa, yang kuat itu tidak punya Kb. Kalau yang lemah itu punya Kb. Begitu. Jadi kita juga bisa memprediksikan kurva titrasinya. Tergantung dengan siapa, dengan asam yang direaksikan dengan basa yang direaksikan. Kekuatannya ya. Ini kalau sampel asam kuat, standarnya basa. Seperti ini. Itu sangat signifikan perubahannya. Ini kalau sampelnya basa kuat, standarnya asam kuat. Kuat, belum tulis kuat. Kuat. Nah, bagaimana kalau seandainya, nah kita bikin 3 ya. Bagaimana kalau seandainya yang lemah sama yang lemah? Kalau yang lemah sama yang lemah, baik sampel asamnya lemah atau basanya lemah, berarti gini ya. Kita bikin 2. Kalau dari asam lemah sama basa lemah, nanti kurvanya gini. Titik ekuivalen sangat sempit sekali. Kalau sampelnya basa lemah, standarnya asam lemah sangat kecil sekali. Nah, kita coba contoh untuk yang asam kuat sama basa lemah. Asam kuat basa lemah berarti gini. Asam kuat kan awalnya. Ini naik ini. Kalau basa kuat asam lemah berarti gini. Ya. Jadi nanti yang lemah tuh agak-agak landai. Kalau yang kuat itu agak-agak tegak lurus. Begitu. Jadi ada berapa kemungkinan nih? Ada 6 ya. 6 kemungkinan kurva. Ada 6 kemungkinan kurva. Begitu. Ini kalau seandainya di soal ada kurva aja, kalian bisa memprediksikan ini sampelnya siapa, kuat atau lemah, asam atau basa, standarnya siapa, asam atau basa, kuat atau lemah, kita bisa prediksikan. Begitu. Saya kira untuk masalah asam basa dan titrasi asam basa ini sudah selesai, apalagi ya. Pak untuk tahunya, ya udah gini aja deh. Kalian tugas yang kedua. Kalau tadi kan tugas cari indikator. Tugas lagi, coba cari asam kuat itu apa saja. Siapa saja. Asam lemah siapa saja. Basa kuat siapa saja. Basa lemah siapa saja. Dan kamu bisa ingat-ingat ya. Apa harus diingat-ingat? Ya iya. Kalau di soal nggak dikasih tahu. Tapi kalau di soal kan biasa dikasih tahu ada nilai Ka, ada nilai Kb. Kalau Ka berarti dia asam lemah. Kalau Kb berarti dia basa lemah. Kalau nggak ada Ka, nggak ada Kb berarti dia asam kuat atau bisa jadi juga basa kuat. Untuk membedakan asam sama basa kan tadi udah. Asam itu yang depannya hidrogen, basa itu yang di belakangnya hidroksida. Asam itu yang depannya H, basa itu yang belakangnya OH. Itu aja. Terima kasih. Memori HP Bapak udah penuh, so Bapak juga udah ngantuk.
Bapak tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.